Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini teman-teman bisa melihat sendiri pada website Odoo ini ada beberapa pilihan modul. Nah, saya ingin memilih beberapa modul sesuai dengan kebutuhan dari usaha yang dibutuhkan oleh toko saya sendiri. Nah, di sini saya akan menggunakan website, lalu modul e-commerce, lalu juga modul sales, modul POS atau point of sale, lalu akuntansi, faktur, lalu juga purchase, manufaktur, inventaris, lalu ada karyawan. Nah, di sini saya memilih 10 modul. Pada 10 modul ini, saya akan menggunakan dan menjelaskannya satu-satu kepada teman-teman semua. Kalau sudah dipilih modul-modulnya, lalu kita bisa menekan lanjut. Nah, di sini ada 15 day free trial. Jadi, 15 hari itu untuk pemakaian gratisnya ya, teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa menekan lanjut. Nah, di sini nanti data-data yang akan kita isi sendiri, teman-teman. Di sini kita sudah masuk ke dalam modul-modul yang telah kita pilih pada saat pertama kali kita membuka aplikasi Odoo tadi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ada banyak sekali modul yang ada pada website Odoo ini. Baiklah, kita akan membahas modul-modul Odoo ini secara berurut dan juga beraturan. Yang pertama, kita bisa beralih ke modul si pengaturan. Nah, berikut adalah tampilan dari modul si pengaturan. Teman-teman bisa melihat sendiri bahwa di dalam modul pengaturan ini ada bermacam-macam modul di samping kiri ini. Nah, di sini kita akan membuat sebuah perusahaannya terlebih dahulu, tapi dengan menggunakan nominal atau mata uang rupiah atau IDR. Maka harus kita atur terlebih dahulu pada pengaturan umum, dan kita beralih kepada user dan perusahaan, dan kita beralih kepada perusahaan. Nah, di sini saya sudah membuat perusahaan dengan nama Kuliner Kia. Tapi kalau teman-teman ingin membuat perusahaan baru, teman-teman bisa mengklik atau menekan baru, lalu tambahkan nama perusahaan dan detail-detail lainnya. Nah, karena saya tadi sudah membuat suatu perusahaan, maka saya akan menggunakan perusahaan yang tadi saja. Kita klik. Nah, di sini saya menamakan perusahaan saya dengan nama Kuliner Kia, dan di sini saya ada menambahkan beberapa informasi umum, yaitu alamat di Jalan Pararimbun, Jalan Katib di Bandung dan di Indonesia. Dan jangan lupa mata uangnya kita atur ke IDR. Setelah itu kita juga bisa menekan perusahaan ini karena dia auto save ya teman-teman. Maka jadilah perusahaannya Kuliner Kia. Jika teman-teman ingin melihat pengguna dari si Kuliner Kia ini, teman-teman bisa menekan user dan perusahaan dan memilih si pengguna. Maka inilah si pengguna pada perusahaan Kuliner Kia tadi dengan peran administrator. Oke, selanjutnya kita akan beralih kepada modul karyawan, yaitu di mana para karyawan dikumpulkan datanya di dalam modul karyawan ini. Kita klik, maka tampilan karyawannya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini karena saya sudah menambahkan 3 karyawan, yaitu ada Maya sebagai waitress, saya sebagai administratornya, dan Semanto sebagai koki. Nah, di sini karena sudah saya tambahkan, maka jika ingin menambahkan karyawan baru, kita mengklik karyawan baru ini saja. Nah, lalu kita bisa memberi nama siapa karyawan itu. Misal, kita memberi nama karyawan itu Susi. Lalu departemennya, jangan lupa, misalnya departemen Susi ini adalah sebagai kasir.
maka kita buat kasir. Lalu ini kita tambahkan saja menjadi Miss Kasir. Nah, jabatan si Susi ini adalah di bawah si administrator. Oke, jika teman-teman ingin menambahkan data lanjutan ataupun data pribadi, silahkan untuk ditambahkan semau kalian saja ya teman-teman. Misal Susi gmail.com. Atau teman-teman juga bisa menambahkan penggajiannya, ada gaji dasarnya mau berapa. Misal. Nah, jika teman-teman dirasa sudah selesai atau sudah puas dengan pengisian data-datanya, maka teman-teman bisa kembali lagi atau menekan karyawan saja. Nah, maka di sini teman-teman bisa melihat bahwa satu karyawan telah ditambahkan, yaitu adalah Susi sebagai kasir. Nah, pada karyawan ini teman-teman juga bisa melihat semua, bisa melihat bagian administrasi itu siapa saja, bagian kasir siapa saja, kitchen chef siapa saja, dan waitress itu siapa saja. Nah, di sini juga ada pilihan teman-teman. Di sini kita klik, nah ada Maya, Kia, Sumanto, dan Susi. Nah, dan ini kita juga bisa melihat bagaimana struktur jabatan para karyawan tersebut. Oke, sekarang kita masuk atau lanjut ke modul berikutnya, yaitu modul ketiga, stok persediaan atau modul inventory. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa stok persediaan itu ada overview, operasi, produk, laporan, dan konfigurasi. Nah, di sini karena tujuan kita memakai stok persediaan ini untuk memasukkan produk apa yang ingin kita jual, maka kita memilih pada bagian produk. Nah, di sini teman-teman sudah bisa melihat bahwa produk yang saya masukkan atau inputkan itu sudah banyak ya teman-teman, baik dari bahan mentah maupun bahan yang siap saji. Banyak produk di sini. Bagaimana cara menambahkannya? Nah, di sini mari kita review agak satu produk saja terlebih dahulu. Nah, di sini ada jus alpukat. Nah, ada penjualan, ada pos. Nah, di sini saya menambahkan keterangan e-commerce dan juga deskripsi dari produk tersebut. Nah, jika teman-teman ingin membuat produk baru, maka teman-teman bisa beralih ke produk, lalu kita mengklik baru. Di sini adalah tampilan kalau kita mengklik baru pada produk. Nah, jadi teman-teman bisa menambahkan nama produk yang akan teman-teman tambahkan. Nah, karena saya ingin membuat es krim gelato pada produk saya, tetapi saya akan membuat bahan mentahnya terlebih dahulu, yaitu susu. Nah, karena bahan mentahnya ini bukan bahan yang kita jual kepada pembeli, melainkan produk yang kita beli, maka kita hapus centang dari penjualan sampai kita menyisakan centang pada pembelian saja. Nah, setelah itu kita ini sudah benar, kuantitas tangannya kita buat saja 0. Nah, di sini kita tidak memakai pajak ya, tidak. Harga jualnya nggak ada karena kita tidak menjual ini kepada si pembeli. Nah, misalnya modal untuk membeli susu ini berapa? Anggap saja misalnya 15.000. Nah, maka seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan foto, misalnya foto susu, nah bisa teman-teman klik saja pada edit ini, ikon, lalu tambahkan gambar yang sudah tersedia. Nah, jika dirasa sudah pas atau sudah selesai, maka teman-teman
hanya perlu menekan produk atau balik saja karena dia auto save teman-teman. Oke, mari kita cek mana susu tadi. Nah, ini dia teman-teman, susu tadi. Nah, jika teman-teman ingin menjadi rinci produknya itu, teman-teman juga bisa menambahkan, misalnya ada kategorinya, misalnya teman-teman mau apa gitu, misalnya minuman lah, karena susu itu kan minuman. Nah, kategorinya minuman. Nah, referensinya ini terserah teman-teman saja ingin memberi referensi atau kode seperti apa gitu. Nah, di sini saya memberi kode 13SS. Referensinya terserah saja teman-teman. Kita balik lagi. Nah, ini dia teman-teman. Oke. Nah, setelah itu maka kita akan beralih ke produk siap jadinya, yaitu es krim gelato. Caranya juga sama, yaitu pilih baru, lalu di sini kita buat es krim gelato. Nah, karena es krim gelato ini adalah barang yang siap jadi dan kita jualkan ke pembeli, maka pada pembelian ini tidak kita centang, dan yang harus kita centang adalah penjualan dan pos. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita mencek bagian deskripsinya lagi. Ini sudah. Kuantitas tangannya kita buat saja 0 dulu ya teman-teman. Nah, kita tidak memakai pajak. Nah, harga jual gelato ini kan mahal ya teman-teman. Anggap saja mungkin 25 ribuan lah. Nah, kategorinya itu adalah food. Nah, referensinya ini terserah juga ya teman-teman. Misalnya 14 EG. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan beberapa deskripsi juga, seperti misalnya pada penjualan. Nah, di sini keterangan e-commerce-nya itu terserah teman-teman saja. Ini menambahkan atau tidak, karena ini opsional saja ya teman-teman. Nah, misalnya pada deskripsinya. Kalau sudah seperti ini teman-teman, maka kita hanya perlu balik saja atau menekan tombol kembali pada produk tersebut. Nah, dan jika kalian ingin tampilannya lebih menarik lagi, teman-teman bisa menambahkan gambar pada icon ini. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa dua produk yang kita tambahkan tadi sudah tertambah, dan kita lihat pada bawah. Yang ini ada susu, dan yang di atas ada es krim gelato yang kita tambahkan tadi. Sekarang kita lanjutkan ke modul berikutnya, yaitu adalah modul keempat, modul pembelian, yaitu di mana kita membeli bahan-bahan mentah dari si pemasok. Nah, jadi di sini karena saya sedang menambahkan si pemasok, yaitu PT Kuliner Grill Indonesia. Nah, teman-teman bisa membuat baru. Lalu seperti tadi bisa juga PT Grill Indonesia sebagai pemasok kita. Nah, di sini kita bisa menambahkan produk apa-apa saja yang ingin kita pasok gitu, teman-teman. Bahan mentahnya apa saja gitu. Nah, di sini misalnya kita ingin memasok bahan mentah seperti susu. Misalnya kuantitas susunya ada berapa teman-teman? Misalnya kita butuh sekitar 35 susu lah. Maka harganya 525.000. Nah, mungkin bahan mentahnya gitu. Misal kayak daging sapi mau berapa dipasok ya teman-teman. Misalnya 30. Nah, maka total harganya segini ya teman-teman. Nah, jika dirasa sudah pas atau sudah cukup, maka kita bisa mengkonfirmasi order. Oke. Setelah kita konfirmasi order, kita terima. Setelah kita terima, maka kita validasi. Oke, setelah selesai, mari kita cek apakah susu tadi bertambah atau tetap sama saja. Maka kita balik lagi, keluar,
kita balik ke modul stok persediaan, lalu kita akan mencek bagaimana sih kapasitas susu itu, apakah bertambah atau tidak. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri bahwa kapasitas susu itu bertambah ya teman-teman, di tangan menjadi 35. Tadinya yang di tangannya kosong, sekarang menjadi 35 karena sudah kita pasok. Dan juga daging sapi yang kita pasok tadi juga bertambah ya teman-teman. Nah, bertambah karena kita sudah memasukkan barang atau produknya dari inventory tadi, terus kita membeli bahan-bahan mentah dari modul pembelian. Sekarang kita lanjut kepada modul produksi atau memproduksi barang siap sajinya dari bahan-bahan mentah. Nah, di sini kita memilih modul produksi. Oke, di sini kita memilih baru ya guys. Oke, nah misalnya tadi kan kita mau buat gelato gitu. Gelato kan stoknya masih kosong, sedangkan bahan mentah seperti susunya itu sudah kita masukkan sekitar kapasitasnya 35 susu atau 35 botol ya teman-teman. Nah, coba kita cek dulu. Misalnya produknya kita pilih di sini. Kita ingin menjadikan produk siap saji itu menjadi es krim gelato. Nah, kuantitasnya bisa kita atur ya teman-teman. Misalnya 20 es krim gelato gitu. Nah, di sini jangan lupa tambahkan ya guys. Jadi misalnya produk tambahkan baris. Tambahkan baris ini. Nah, di sini adalah bahan mentah dari pembuat si es krim gelato itu. Karena bahan mentahnya itu susu, maka kita tambahkan susu. Nah, kita buat saja mungkin sekitar 20. Nah, nanti yang kapasitas 35 susu yang di tangan tadi akan berkurang teman-teman, karena 20 susu sudah kita gunakan untuk membuat si es krim gelato. Nanti kita bisa cek ya teman-teman. Oke, kalau sudah, maka kita bisa konfirmasi dan juga kita tekan produksi semua. Oke, nah jika tadi kan ada daging sapi ya teman-teman, ditambahkan pemasok, jadi kita juga bisa menambahkan si daging sapi juga. Jadi kalau daging sapi itu kan dia membuat si stik sapi. Nah, stik sapinya kita masukkan saja agak 20 ya teman-teman. Tadi kan kapasitasnya itu 20 juga pada daging sapi. Nanti kita lihat apakah si daging sapi itu berkurang menjadi 20 karena yang tadinya 40 ya teman-teman. Di sini kita buat daging sapi mengkonsumsi 20 daging sapi. Nah, jadi karena tadi kapasitas daging sapinya 40, karena kita mengkonsumsinya 20, maka nanti akan menjadi 20. Mari kita cek ya teman-teman. Kita konfirmasi, produksi semua. Nah, sudah selesai, maka kita balik ke modul stok persediaan. Kita cek pada produk. Kita cek dulu pada susu. Nah, susu tadi berkurang ya teman-teman. Nah, kita lihat pada es krim gelato. Nah, sudah bertambah kan teman-teman, stoknya di tangan ada 20 karena kita sudah mengkonsumsinya. Nah, lalu tadi pada stik sapi ya teman-teman, di tangannya sudah menjadi 37. Nah, tadi pada daging sapi menjadi 20 karena kapasitasnya 40 di awal. Kita mengkonsumsinya 20, maka 40 dikurang 20 menjadi 20 di tangan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut kepada modul berikutnya, yaitu adalah modul penjualan. Di sini kita sudah masuk ke modul ke-6 ya teman-teman. Nah, pada modul penjualan, kita cek dulu pada stok persediaan produk. Nah, di sini kita perhatikan baik-baik teman-teman, pada stik sapi itu di tangannya ada 37. Sedangkan es krim gelato di tangan ada 20. Maka misalnya kalau ada orang membeli pasti berkurang dong. Maka kita buktikan pada penjualan. Nah, misalnya pada penjualan. Nah, di sini karena saya tadi menginput karya pembeli yang membeli produknya, maka di sini kita bisa membuat baru
Nah, di sini pelanggannya pelanggan baru misalnya. Teman-teman mau namanya siapa? Misalnya namanya Najla. Oke. Nah, misalnya Najla. Lalu di sini bisa ditambahkan produk, misalnya si Najla ini mau produk apa gitu, mau beli produk apa. Nah, kita klik saja ini. Tadi misalnya kita ambil stik sapi, misalnya kuantitasnya kita ambil saja 7. Nah, di sini es krim gelato. Kita masukkan saja kuantitasnya ada 5 lah. Nah, jadi total harga dari belanja si Najla ini adalah 1.385.000. Nah, karena sudah selesai teman-teman, misalnya si Najla mau belanja ini saja. Oke. Lalu kita tekan konfirmasi ya. Nah, lalu setelah konfirmasi, kita cek pengirimannya terlebih dahulu. Nah, di sini ketersediaan produknya statusnya tersedia, teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat stik sapi, es krim gelato apakah tersedia. Kalau warna hijau ini tersedia. Nah, karena sudah tersedia, teman-teman, maka kita validasi. Oke, kalau sudah divalidasi berarti itu artinya sudah selesai ya, teman-teman, pengirimannya. Nah, di sini kalian juga bisa mencetak ya, teman-teman nih. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri tampilannya menjadi seperti ini ya, teman-teman. Oke, tapi ini opsional saja jika kalian ingin mencetak atau tidak. Sekarang kita buktikan apakah pada stok persediaan si es krim gelato dan stik sapi tadi berkurang. Kita cek. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri bahwa es krim gelatonya tinggal 15 dan stik sapinya tinggal 30. Karena tadi stik sapinya itu dibeli oleh Najla ada 7, sedangkan es krim gelato itu dibeli sama Najla ada 5. Maka berkurang di sini ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke modul berikutnya, yaitu adalah modul penagihan. Nah, jadi modul penagihan ini terdapat pada modul penjualan. Jadi modul penagihan ini di dalam modul si penjualan. Kita klik. Nah, kita di sini bisa melihat bahwa tadi ada Najla kan, teman-teman. Nah, di sini kenapa tulisannya biru? Karena si Najla itu belum membayar. Maka kita bisa menceknya, misalnya kita klik si pembeli. Nah, ini teman-teman, tadi pesanan si Najla berjumlah sebesar ini. Nah, lalu kita buatkan fakturnya. Oke, kita mengambil faktur reguler saja buat draft. Nah, kalau sudah, jangan lupa dikonfirmasi. Setelah dikonfirmasi, tidak ada yang salah atau data-data yang rancu, maka kita akan mengklik bayar. Oke, jurnalnya bank, manual payment. Kalau sudah, kita klik payment. Nah, maka teman-teman bisa melihat sendiri bahwa pembayaran pada belanjaan si Najla tadi sudah lunas ya, teman-teman. Ini tandanya. Kalau teman-teman ingin melihat atau masih penasaran apakah lunas atau tidaknya, maka kita kembali lagi. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa si Najla ini sudah tidak biru lagi ya, teman-teman, tulisannya, alias Najla itu sudah lunas. Lalu kita bisa mencek di sini modul ke-8, yaitu adalah modul akuntansi. Nah, di modul akuntansi ini kita bisa mencek si pelanggan, lalu kita bisa mencek faktur si pelanggan tersebut. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri di sini ada in payment, lunas in payment. Maka pembeli tadi itu bisa dinyatakan lunas ya, teman-teman. Nah, akuntansi ini berfungsi untuk mencek-cek apakah lunas atau belum lunas pada si pembeli tersebut. Selanjutnya kita akan memasuki modul ke-9, yaitu saya menggunakan
modul website. Nah, di sini adalah modul website ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa menambahkan produk atau memposting produk kalian sendiri. Di sini teman-teman bisa melihat apa-apa saja produk yang telah saya posting. Bisa dilihat pada e-commerce dan produk. Nah, ini produk-produk yang telah saya posting ya teman-teman. Nah, jika teman-teman bertanya gitu, bagaimana cara memposting produknya tersebut ke si bagian e-commerce atau website ini. Nah, jadi caranya teman-teman, kita balik ke stok persediaan, kita pilih produk. Nah, lalu kita pilih produk terbaru tadi, es krim gelato, kita klik. Nah, lalu kita tekan yang ini, pergi ke website. Nah, maka tampilannya nanti akan seperti ini teman-teman kalau dilihat. Nah, di sini bisa kita publikasikan. Nah, jika sudah terpublikasi, maka di website tadi produk kita yang ini nih sudah tercantum di sana. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan keranjang, misalnya es krim gelato 2 buah misalnya, add to cart misalnya. Nah, sudah, misalnya kita melihat keranjang nih. Nah, ini tadi saya menambahkan keranjangnya, bisa kita check out langsung gitu teman-teman. Oke, lalu kita balik lagi deh ke si website tadi. Nah, ini tampilan websitenya teman-teman. Kenapa ini sungguh sederhana? Karena saya belum mengedit. Misalnya teman-teman ingin mengedit tampilan si website ini, bisa pada edit ini. Nah, teman-teman bisa menyusun sendiri atau mengedit sendiri warna apa yang mau teman-teman tambahkan, atau bagaimana desainnya bagus yang ingin teman-teman tambahkan, seperti itu. Oh ya, kita cek dulu ya teman-teman, apakah si gelato tadi sudah terposting ke si website ini. Maka e-commerce, produk. Nah, ini ya teman-teman, sudah terposting. Misalnya kita klik nih, es krim gelato. Nah, kita lihat deh. Misalnya selengkapnya nih, udah dijual. Nah, ini dia teman-teman. Bisa juga langsung pergi ke websitenya kan. Nah, ini dia teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan ke modul yang ke-10 atau modul post, point of sale. Nah, pada post ini saya menamakan nama perusahaan saya Kuliner Kia, yaitu yang saya tambahkan tadi pada ini baru, lalu tambahkan nama perusahaan kalian masing-masing teman-teman. Di sini cukup dicentangkan saja ketiganya, nanti balik lagi ke post. Nah, karena saya sudah membuatnya, maka kita juga bisa menekan buka pendaftaran. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Misalnya nih, buka pendaftaran, nanti dia disuruh untuk memasukkan PIN. Saya memasukkan PIN sebagai administrator saja. Misalnya ini, buka pendaftaran. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri bahwa di sini sudah ada beberapa produk saya tadi teman-teman. Misalnya nih, pelanggan ingin membeli nih, pelanggan. Nah, misalnya yang ingin membeli itu si Najla lagi misalnya teman-teman, Najla. Lalu misalnya dia mau beli apa nih? Misalnya beli bistik bebek 1 misalnya. Lalu si Najla mau gelato 2 misalnya. 2. Lalu misalnya si Najla mau juga jus lemon 1. Nah, nanti tinggal pembayaran saja. Nah, jika sudah harganya 232.000 ini, maka nantinya kita validasi saja. Nah, pembayaran berhasil. Kalau pembayaran sudah berhasil, berarti si Najla sudah membayar ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri, ini adalah struknya. Ada bistik bebek, es krim gelato, jus lemon, totalnya. Nah, di sini juga ada
kode scan QR gitu teman-teman. Oke, kalau misalnya sudah selesai, kita buat pesanan baru. Kita lihat order tadi yang hari ini berarti yang lunas ya teman-teman, anggap saja yang sudah lunas. Kita ambil si Najla tadi, kita faktur supaya nanti ada historinya ya teman-teman, atau buktinya seperti itu. Setelah kita faktur, kita bisa balik lagi kita log out dulu atau tutup kasir ya teman-teman. Oke, kita back end. Kita lihat pada akuntansi, apakah nama Najla tadi yang belanja barusan tercantum atau terdata pada akuntansi, modul akuntansi. Kita lihat pelanggan, faktur. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sendiri ya teman-teman. Najla 232.000. Tadi belanjanya yang tadi ada bistik bebek dan lain-lain. Ini dia teman-teman. Bistik bebek, es krim gelato, jus lemon. Jadi pos itu adalah sistem kasir ya teman-teman. Baik, karena sudah 10 modul ya teman-teman yang kita bahas, mulai dari modul pengaturan, modul karyawan, modul inventory, modul pembelian, modul produksi, modul penjualan, modul penagihan pada penjualan, modul akuntansi, modul website, dan terakhir adalah modul pos atau point of sale. Nah, tetapi di sini saya ingin mencobakan satu modul lagi teman-teman, yaitu ada pada modul kontak. Nah, jadi modul kontak ini yaitu adalah mendata nama-nama karyawan ataupun si pembeli pada website Odoo ini ya teman-teman. Nah, jadi nantinya nama si pembeli dalam penjualan ini dan nama karyawan dalam karyawan ini akan tercantum ke dalam si kontak ini. Maka kita lihat. Nah, ini ya teman-teman, kita bisa melihat sendiri bahwa sudah tercantum ada Maya, Najla, PT Kuliner, Kialosel, Kiu, Semanto, dan Susi. Nah, misalnya nih, kita mau buat nih pada kontak ini baru, kita mau buat nama orang lah, namanya Anto misalnya. Nah, kita main cepat saja teman-teman, Anto, misalnya sudah itu saja, lalu kita buat saja kontaknya. Nah, maka si Anto ini tertambah pada kontak ya teman-teman. Nah, Anto yang tertambah pada kontak ini dia itu berhubungan pada si penjualan. Misalnya nih penjualan, kita buat baru. Nah, si Anto ada di sini teman-teman, karena tadi pada si kontak itu sudah kita masukkan nama Anto, jadi dia berhubungan juga ke sini. Begitu pula kalau misalnya kita membuat nama pembeli di penjualan, maka pada kontak itu dia sudah tersimpan otomatis karena dia saling berhubungan antara kontak sama si penjualan ini ya teman-teman. Kira-kira sampai di sana saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan banyak kekurangan, teman-teman mohon dimaafkan. Nah, sekian, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.